Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين اللهم علمنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya yang belum i'tikaf berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi taala. Kemudian kita lanjutkan pembacaan tafsir Jalalain masih di surah Ali Imran di penghujung ataupun di akhir beberapa ayat dari akhir surah Ali Imran yang sunnah dibaca setiap subuh habis bangun, dari mulai inna fi khalqis samawati wal ardi hingga akhir ayat, hingga akhir surat. Nah, ini salah satu ayatnya kita baca, yaitu qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Al-Mufassir menyebutkan ini ayat sababun nuzulnya, artinya sebab diturunkan ini ayat karena mungkin di awal-awal Islam, nah itu musyrik yang ada di Makkah, mereka semua dalam keadaan berkecukupan, kaya, sedangkan mukmin saat itu dalam keadaan sempit, ekonominya sempit. Sedangkan musyrik yang kafir-kafir itu semua ekonominya masya Allah kaya, semua kehidupannya mewah. Mukmin ini sempit kehidupannya, ekonominya sempit. Akhirnya mengadu mereka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama kayak aduan yang mungkin ini pertanyaan masih sampai sekarang masih dipertanyakan. Pertanyaannya apa, Pak Ustaz? Mohon maaf, kenapa kafir padahal enggak beriman ke Allah Subhanahu wa taala? Mereka benci ke Allah, membenci Rasulullah, tapi kaya-kaya. Kayak sekeliling kita ini. Apalagi di Indonesia sekarang, yang sanggup beli rumah yang komplek yang mewah-mewah seperti ini, hampir 70-80% dari golongan kufar. Mukmin ada sebagian mukmin ya, tapi dari hasil korupsi kalau sekarang, atau hasil uang nggak benar. Cuma sebagian dari mukmin yang bisa membeli rumah yang bagus, tempat yang bagus. Ini pernah ditanyakan dulu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal seperti ini, yang sama kayak kita tanya sekarang juga. Karena saat itu musyrikun itu kaya, ekonominya masya Allah, sedangkan mukmin dalam keadaan sempit ekonomi. Kemudian mereka bertanya, qala ba'dul mu'minin, saat itu sebagian mukmin berkata, inna a'da Allah fima nara minal khair wa nahnu fil juhd. Ini ya Allah, kata mereka ini, musuh Allah tapi diberikan kekayaan, diberikan kecukupan, sedangkan kita selalu dalam kesempitan, hutang di mana-mana, hutang ini belum membayar, gali lubang tutup lubang, tapi giliran orang kafir itu semua kaya. Nah, ini apakah itu sebagai tanda bahwa Allah benci ke kita mukmin dan sayang ke kafir, atau bagaimana? Inilah pertanyaan yang pernah ditanyakan ke Rasulullah oleh sebagian mukmin saat itu. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini sebagai jawaban. Ayat ini sebagai jawaban untuk menjawab isi hati mukmin saat itu. Yang mungkin mukmin sekarang masih sama juga saya rasa. Kenapa kafir kaya, kita mukmin miskin? Jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala, qala Allah la yaghurrannaka
taqallubul ladzina kafaru fil bilad la yaghurrannak. Jadi gharra yaghurru artinya menipu. Yaghurru artinya menipu. Kata Allah, la yaghurrannaka, jangan menipu ataupun terpedaya juga sama. Jangan sampai kamu tertipu oleh taqallubul ladzina kafaru, iaitu tasarruf. Taqallubu makna dasarnya bolak-balik. Artinya tasarrufu, kegiatan mereka. La yaghurrannaka, jangan sampai menipu akanmu, kamu tertipu oleh gerakan orang-orang kafir ataupun kegiatan orang kafir di bilad. Di bilad itu negara ataupun di negeri. Kata Allah Subhanahu wa taala di sini, Allah memakai nun taukid, la yaghurrannaka. Ini untuk penguatan. Artinya jangan sama sekali kamu tertipu, terpedaya oleh kegiatan orang kafir di negara kamu. Baik kegiatan mereka tijarah, perniagaan, jual beli, bisnis mereka, wal kasb, dan usaha mereka. Semua usaha mereka maju, bisnis mereka maju. La ilaha illallah. Kata Allah, walaupun demikian kamu jangan sampai tertipu. Jangan tertipu dengan melihat orang kafir itu sangat mudah diberikan bisnisnya, usahanya lancar semua. Sedangkan wa nahnu fil juhda, sedangkan kita ini dalam keadaan sempit. Kata Allah, alasannya mata'un qalil. Itu semua yang Allah berikan untuk mereka cuman mata'un qalil, kesenangan yang sedikit. Itu cuman kesenangan yang sedikit yang Allah berikan untuk mereka. Yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna. Yang mereka bersenang-senang dengannya sedikit di dunia, nanti kemudian dan fana. Nanti kiamat fana sudah, ataupun mereka meninggal sudah fana. Tinggallah ada kemungkinan dua, ada kala perusahaannya yang hilang ataupun dianya yang hilang. Yang pasti salah satu dari mereka, baik usaha ataupun dianya, akan meninggalkan dunia Allah Subhanahu wa taala, akan fana, akan habis dari permukaan bumi ini. Jadi kata Allah, jangan sampai kamu tertipu dengan kegiatan mereka, bisnis mereka, kekayaan mereka, karena itu semua adalah mata'un qalil, yaitu kesenangan yang sedikit yang Allah berikan untuk kafir di dunia yang kemudian pasti akan fana. Suatu ketika dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian Sayyidina Umar bin Al-Khattab, tapi yang mengkisahkan adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Suatu ketika qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar menceritakan kejadian beliau ke Sayyidina Ibn Abbas. Kata beliau, ji'tu fa idza Rasulullah fi mashrubatin wa innahu la'ala hasirin ma bainahu wa bainahu syai' wa tahta ra'sihi wisadah min adumin hashwuha lif. Kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sama mendatangi Rasulullah suatu ketika, dan saya menemukan Rasulullah sedang tidur ala hasir. Hasir itu kayak tikar, masa sekarang tikar, yang antara tikar dan tubuh Rasulullah itu tidak ada apa-apa, tidak ada penghalang, langsung. Artinya Rasul langsung tidur atas tikar. Tikar, kalau dulu tikar itu anyaman, biasa anyaman dari daun kurma atau anyaman dari daun yang lain. Yang kemudian faraitu athar al-hasir fi jambi,
Saya melihat ada bekas tikar tadi pas Rasul bangun di lambungnya di sini. Karena Rasul ketika tidur, salah satu hal yang Rasul lakukan sunnah ketika tidur yaitu tidur ala jambihil aiman menghadap kiblat. Tidur dengan berbaring di atas lambung sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Jadi pas bangun Rasulullah, Sayyidina Umar melihat ini lambung Rasulullah sudah ada bekas dari bekasan tikar tempat beliau tidur tadi. Kata Sayyidina Umar, fabakait. Kemudian saya melihat kehidupan Rasulullah yang seperti itu. Padahal beliau ini presiden, beliau ini sahabat Rasulullah malah kaya-kaya. Sahabat Rasulullah, masya Allah, kaya-kaya muslim sebagian besar itu. Tapi Rasulullah hidup dalam keadaan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab, fabakait, aku menangis melihat kehidupan Rasulullah yang seperti itu. Faqala ma yubkik, wahai Umar, apa yang membuatmu menangis? Faqultu, ya Rasulullah, inna Kisra wa Qaisar fima huma fih wa anta Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya Kisra, pemimpin Kisra ini artinya raja Persia, wa Qaisar, raja Roma, raja dari Nasrani. Kalau Kisra itu raja dari Majusi yang tempatnya sekarang di Persia, di sekitar Iran gitu. Kalau Qaisar ya pemimpinnya Roma. Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sesungguh pemimpin Kisra, raja Kisra dan raja Qaisar, fima huma fi, mereka berada dalam kenikmatan, subhanallah, hidupnya mewah, semuanya mewah. Wa anta Rasulullah, padahal engkau ini adalah Rasulullah tapi kehidupanmu seperti ini. Nah, ini pertanyaan ke Sayyidina Umar, engkau Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah, tapi hidupnya masak seperti ini, sampai tidur di tikar, pas bangunnya sampai berbekas di badannya. Sedangkan itu yang musuh Allah, Raja Roma, Raja Kisra, semuanya hidup dalam kemewahan. Faqala, jawaban Rasulullah SAW itu untuk mendidik Sayyidina Umar, amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Adakah tidak engkau ridha bahwa diberikan dunia untuk mereka dan akhirat untuk kita? Nah, mukmin ini adalah tempat yang hakiki di akhirat. Jadi bagi mukmin jangan mencari kenikmatan di dunia, tapi berusaha mendapat nikmat di hari kiamat. Amma tarda, apakah engkau tidak ridha bahwa dunia ini untuk kafir dan untuk kita yaitu akhirat? Nah, maka dan juga kita melihat kalau kufar ini diberikan miskin di dunia, kasihan dia. Maksudnya di dunia miskin, tapi hari kiamat neraka lagi. Ya sudahlah, seharusnya mereka senang. Kita juga harus senang seharusnya ketika melihat kufar itu kaya-kaya, karena mereka di hari kiamat nanti di neraka. Jadi ya sudahlah, biarin. Kasihan juga mereka kalau tak pernah merasakan kenikmatan. Jadi biarkan mereka dalam kenikmatan sesaat, seperti kata Allah tadi, mata'un qalil. Itu cuma kesenangan sebentar, sedikit, yang nanti di hari kiamat mereka akan nawa mata'un qalil, yaitu kesenangan yang sedikit, yatamatta'una bihi yasiran fid dunya wa yafna, mereka bersenang-senang dengannya sedikit di dunia, thumma yafna, dan kemudian fana. Fana ada kala yang bisnisnya yang hilang, fana, bangkrut, ada kala dianya yang fana, itu dianya meninggal. Artinya pasti salah satu dari bisnis atau dianya sendiri yang fana dari permukaan bumi. Setelah fana, thumma ma'wahum jahannam, kemudian nanti tempat mereka di hari kiamat yaitu jahannam, tempat kembali mereka yaitu neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan seburuk-buruknya kasur. Al-mihad artinya kasur. Kasur al-mahdi artinya ayunan. Kalau mihad ini artinya tempat istirahatlah, kasur.
Wa bi'sal mihad, dan tempat duduk yang terburuk adalah neraka Jahannam. Nah, bentar ayat ke depan, lakinil ladzina taqau, itu Allah sampaikan juga balasan untuk orang yang bertakwa ke Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari ayat ini, kita yang mukmin ini walaupun kita mungkin dalam keadaan susah, ekonomi mukmin merasa sempit, itulah sunnatullah. Itulah sunnatullah. Allah menjadikan kufar ini dengan segala kecukupan, tapi mukmin kadang-kadang diuji di dunia ini dengan kesempitan. Tujuannya itu supaya mukmin ini menikmati nanti di hari kiamat dengan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.